warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Manajemen Perkantoran akan membahas materi yaitu tentang tata ruang kantor. Saya Regita Lela Ramadhani, di sini akan membahas materi tentang perencanaan tata ruang kantor dan juga prinsip-prinsip tata ruang kantor. Masih perencanaan dalam tata ruang kantor. Nah, perencanaan itu kan meliputi pengaturan dan penyesuaian yang mungkin dengan mengubah hubungan manusia dengan lingkungan yang dilakukan untuk waktu yang akan datang. Nah, apa saja sih perencanaan dalam tata ruang kantor? Perencanaan dalam tata ruang kantor adalah penyusunan alat-alat kantor pada letak yang tepat serta pengaturan tempat kerja yang menimbulkan kepuasan bekerja bagi para karyawan. Nah, bagaimana sih penataan tata ruang kantor yang baik itu? Penataan tata ruang kantor yang baik akan menimbulkan keuntungan-keuntungan bagi organisasi yang bersangkutan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang B, ada prinsip tata ruang kantor. Nah, menurut Mariyati, ada 8 prinsip-prinsip tata ruang kantor. Yang pertama yaitu pekerjaan harus mengalir secara terus-menerus. Yang kedua, fungsi yang sama atau berhubungan diletakkan berdekatan. Yang ketiga, pengaturan perkakas membuat pengawasan lebih mudah. Yang keempat, tidak permanen, agar fleksibel jika terjadi perubahan. Yang kelima, ada ruang cukup untuk bergerak atau berjalan. Nah, yang keenam, ada pekerjaan yang menimbulkan suara gaduh. Misalnya untuk bagian produksi itu dijauhkan dari sistem pengerjaan data di dalam kantor. Nah, selanjutnya ada ruang pimpinan dipilih yang tenang karena lebih banyak membutuhkan konsentrasi dalam bekerja. Dan yang terakhir, adanya pengaturan tata letak membuat jarak tempuh lebih pendek sehingga menghemat tenaga. Nah, maksud dari 8 prinsip tata ruang kantor ini bertujuan agar memberikan kenyamanan bekerja bagi karyawan dan juga pemimpinan. C. Azas tata ruangan kantor. Seorang ahli ruangan Richard Motter merumuskan azas pokok tata ruangan yang terbaik. Walaupun azas-azas tersebut diperuntukkan bagi tempat kerja yang usahanya menghasilkan suatu barang. Azas-azas tersebut adalah: yang pertama, azas jarak pendek. Jarak pendek adalah hal yang penting untuk diperhatikan karena azas jarak pendek merupakan azas pertama dalam tata ruangan kantor. Desain pada tata ruangan kantor yang terbaik yaitu di mana tempat kerja, pegawai, dan tempat alat-alat diletakkan dalam jangka dekat dan pendek dan sependek mungkin. Yang kedua, azas rangkaian kerja. Ruang kerja yang tertata rapi dan saling berkaitan dengan para pegawai dan peralatan dan perlengkapan kantor adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh perusahaan. Yang ketiga, azas penggunaan seluruh segenap ruangan. Azas yang ketiga adalah azas yang mempergunakan sepenuhnya semua ruangan yang ada. Tata ruangan kantor yang jangan dibiarkan kosong dengan alasan kelebihan ruangan. Yang keempat, azas perubahan susunan tempat kerja. Perubahan tempat kerja setidaknya mengalami perubahan dalam kurun waktu tertentu, supaya para pegawai tidak mengalami kejenuhan atau bosan dengan suasana ruangan yang kerja yang ada. Seperti pada azas keempat ini, yaitu azas tata ruangan yang mudah diubah atau disusun kembali dan perubahannya tidak terlampau sukar dan serta tidak memakan biaya yang besar. Macam tata ruang kantor. Tata ruang kantor dibedakan menjadi 2 macam, yaitu A. Tata ruang yang terpisah-pisah, yaitu tata ruang kantor untuk bekerja dipisahkan atau dibagi dalam kamar-kamar kerja, dibagi dalam beberapa bagian. Kelebihan tata ruang kantor terpisah adalah konsentrasi kerja lebih terjamin. Yang B. Tata ruang kantor terbuka. Tata ruang kantor terbuka adalah ruangan besar untuk bekerja yang ditempati oleh beberapa karyawan yang bekerja bersama-sama di ruangan tersebut tanpa dipisahkan oleh penyekat. Kelebihan tata ruang kantor terbuka adalah memudahkan dalam pengawasan. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik kantor adalah sesuatu yang berada di sekitar para pekerja yang meliputi warna, cahaya, udara, suara, serta musik yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan fisik yang baik akan mendorong timbulnya semangat kerja karyawan. Dengan semangat kerja yang tinggi, karyawan akan dapat bekerja dengan perasaan senang dan bergairah sehingga mereka akan berprestasi kerja dengan baik. Mungkin hanya sekian yang dapat kami bahas di dalam materi tentang tata ruang kantor. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.